punya pengalaman bisa mengunjungi banyak negara. Kalau boleh tahu, sudah berapa negara yang dikunjungi? Sudah dari awal ya, dari 2017. Kebetulan saya 2017 pertama itu membangun karir di luar negeri. Itu sudah lebih dari 20 negara, mulai dari Asia sampai benua. Negara apa saja itu kalau boleh tahu? Ada. Itu yang paling terasa betul dampaknya, tabungannya itu di kapal pesiar atau di Indonesia? Di kapal pesiar. Kalau di Indonesia 3 tahun bekerja itu uangku habis. Setiap pulang habis, bukan beli lahan ya, bukan buka usaha, tapi habisnya setiap gajian bayar utangnya orang tua. Saya malah sedih sama orang tua. Saya bilang, "Mak, saya ini bukan marah-marah kasih ke uang, tapi saya marah-marah ini karena masa saya gajian bayar utang ji." Itu yang ya sebagai manusiawi kan, marah-marahnya juga mengedukasi, memotivasi begitu tuh. "Mak, saya ini menangis sama mak, satu impianku, nggak mau ke ini uang, tak Habis hanya untuk bayar hutang. Apalagi cuma yang ambil 100 kembali 300. Astagfirullah. Iya kan, Itu rentenir iya. ada juga. Banyak. Afirmasi Miki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yunus Mansur, Masya Allah. Nama lengkapnya? Muhammad Yunus Mansur. Masya Allah. Jadi beliau ini, teman-teman, orang yang saat ini punya karir begitu banyak orang idamkan, bekerja di atas kapal pesiar. Nah, di atas kapal pesiar ini banyak orang berpikir bayar untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan keliling dunia, ke Eropa, ke Amerika, atau keliling Asia. Nah, beliau ini tidak bayar sama sekali. Bahkan dia yang digaji, dia yang dibayar. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa negara yang dikunjungi? Sudah dari awal ya, dari 2017. Kebetulan saya 2017 pertama itu membangun karir di luar negeri. Itu sudah lebih dari 20 negara, mulai dari Asia sampai benua. Negara apa saja itu kalau boleh tahu? Ada Jepang, China, cuma transit dulu China, Singapura, Mesir. Sempat kena dulu kapalnya kalau mau ke Eropa itu pasti lewatnya Middle East ya, dari Terusan Suez yang dulu disebut Suez sekarang namanya Suez Canal, dulu disebut Terusan Suez. Kedua selanjutnya Spanyol, Italia, Prancis, Norway, dan banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ke Amerika juga? Amerika Latin, Caribbean. Wow, itu ada filmnya itu ya, The Pirates of Caribbean. Iya. Berarti Anda jadi pirates juga nggak? Di sampingnya kayak. Oh, di sampingnya. Pas syuting itu ada di sampingnya, tapi nggak kelihatan. Wow. Itu bagaimana awalnya sampai akhirnya bisa punya karir di sana? Awalnya tuh bagaimana? Apakah mesti lulusan S1 atau bagaimana? Boleh diceritain dong? Jadi saya sebenarnya ini aja selaki, cuma beruntung kalau sayang saya. Ya kebetulan dulu saya membangun karir saya pertama itu di Indonesia, khususnya di Makassar. Itu di dunia perhotelan. Saya kerja dulu di Emergency yang dulu Mercure namanya. Emergency Hotel. Pernah kerja di sebagai apa dulu di sana? Dari outsourcing public area, outsourcing. Outsourcing 1 tahun, 2 tahun, jadi 1 tahun karyawan casual, 1 tahun karyawan kontrak. Ya, saya masih ingat dulu UMR masih 1,2. Wis. Tahun 1,5. Tahun sebelum 2013. Wih, ternyata waktu usia berapa itu? Jadi saya bilang, saya aja selaki, saya cuma beruntung. Karena dulu itu sebelum saya berkarir di luar negeri, saat saya mau berkarir di Indonesia itu juga laki Kanda, beruntung. Nah, dulu kan baru lulus sekolah, 2013 saya lulus sekolah. Saat saya lulus, itu lulus apa nih? S1? SMK, lulus sekolah ya SMK. Jadi SMA. Jadi cuma tamatan SLTA? SMA ya. Tapi nggak lanjut kuliah itu? Dulu mau lanjut kuliah ambil sastra bahasa Indonesia, karena saya suka sastra Indonesia. Cuma terkendala dengan ekonomi. Saya anak pertama yang harus membiayai adik-adikku juga, bantu orang tua. Ya mau tidak mau saya harus kerja. Dan akhirnya kok bisa ketemu dengan kapal pesiar ini? Itu bagaimana tuh ceritanya? Ya sebelum 3 tahun saya kerja di kapal pesiar, saya kerja di Indonesia, di Makassar. Itu ya modalnya beruntung.
Pada saat saya di Indonesia saja, alhamdulillah saya sudah beruntung. Di luar negeri juga dikasih keberuntungan. Ya sebelum saya kerja di Indonesia itu, dulu kan bicara-bicara sama bapak. Dia memang itu mau bantu orang tua. Bagaimana ini supaya tidak susah uang orang tuaku ini. Karena kasihan bapak kerja bangunan, kadang juga setelah kerja bangunan pergi gayung beca. Iya kan? Serius? Iya, ibu kuli bangunan. Iya, kasihan. Ibu ikut jadi kuli bangunan sama bapak. Makanya itu saya seperti film betul itu. Kalau pergi kerja jemput bapak, sebelum pergi kerja antar bapak, pulang jemput bapak. Iya, bonceng 3 sama ibu bapak. Di situ saya tanamkan dalam diriku harus banyak uangku. Ya walaupun sekarang belum banyak, tapi setidaknya sudah membantu orang tua. Apa yang telah Anda berikan buat orang tua selama kerja di kapal pesiar ini? Ya, pertama saya tidak kasih kerja dia lagi. Berarti sekarang orang tua tidak kerja lagi, sudah ya menikmati lah namanya orang tua. Saya itu yang saya selalu terngiang-ngiang dalam pikiranku. Banyak anak ya belum tentu bisa menghidupi orang tua, tapi sepasang orang tua saya yakin bisa hidupkan 10 anaknya. Itu yang saya sebagai anak pertama harus saya hidupkan orang tua. Wow, anak pertama ternyata. Ya, itu dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. Wih, ternyata besar juga ya bebannya ya. Iya. Iya. Selain itu, apa yang Anda sudah dapatkan selama kerja dalam waktu, kalau tidak salah 2017 mulai ya? 2017 mulai di kapal pesiar. Di Indonesia 2013 bulan 5. Itu 9. Yang paling terasa betul dampaknya, tabungannya itu di kapal pesiar atau di Indonesia? Di kapal pesiar. Kalau di Indonesia 3 tahun bekerja itu uangku habis. Setiap pulang habis, bukan beli lahan ya. Bukan buka usaha, tapi habisnya setiap gajian bayar utangnya orang tua. Saya malah sedih sama orang tua. Saya bilang, "Mak, saya ini bukan marah-marah kasih ke uang, tapi saya marah-marah ini karena masa saya gajian bayar utang ji." Itu yang ya sebagai manusiawi kan, marah-marahnya juga mengedukasi, memotivasi begitu. "Mak, saya ini menangis sama Mak, satu impianku, nggak mau ke ini uang, tak habis hanya untuk bayar utang. Apalagi cuma yang ambil 100 kembali 300. Astagfirullah. Iya kan, itu rentenir ada juga. Banyak. Jadi orang tua Anda kena rentenir Dulu. Wah, ini mah rentenirnya kalau langsung ambil ke satu kembali perorangan 200 lah. Jangan gede-gede juga, kasihan. Ya seperti itu. Tapi akhirnya setelah Anda kerja, Anda melunasi utang orang tua? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Makanya dulu saat saya kerja, kalau boleh tahu berapa lama itu kerjanya akhirnya orang tua itu tidak ada lagi utang sama orang? Jadi perjuangan saya itu di Indonesia, pokoknya 3 tahun itu cuma bayar utang doang ya, sama kebutuhan sehari-hari, sama bayar motorku, dulu ada motor andalanku. Oke. Iya. Ya, itu. Tapi pada saat saya keluar negeri, awalnya nambah utang ya karena kan modal, cari utang sampai dibantu sama keluarga gadaikan motor untuk modal supaya keluar negeri. Karena ya butuh modal juga, tapi tidak gede-gede amat ya persiapan dah 50 juta 30 sampai 50 untuk keluar negeri. Tapi itu akan kembali modal dalam 1 kali berangkat ya. Jadi saat saya pulang bayar utang semua, belum ada utang, lunas semua. Masya Allah ya, 2018 saya kan kalau utang lunas tuh pasti kondisi berarti dari nol. Iya. Nah setelah itu diapain lagi tuh gaji? Apakah ditabung, beli apa? Jadi saat saya pulang saya sudah ada pikiran kan, saya libur sekian bulan harus menyiapkan duit untuk balik lagi ke luar negeri begitu. Jadi bayar utang sudah selesai, siapkan juga untuk saya balik ke kapal, dan ya sudah ada yang artinya untuk dimakan itu sudah mencukupi lah selama liburanku. Nah, pada saat balik kedua sudah mulai berpikir lebih lagi, beli besi untuk bangun rumah orang tua. Tapi sekarang tidak jadi dibangun lagi. Rencana kan mau 2 lantai, tidak jadi karena mau biayain sekolah adik-adik. Yang satu mau ke Jepang, Anda yang sekolah kan yang adik-adik satu Anda mau farmasi, lanjut farmasi. Wow. Ya. Jadi tiga-tiganya adik itu semua Anda yang sekolahkan? Kalau yang di bawah saya yang kedua sudah tidak sekolah karena dia sudah berumah tangga, perempuan. Oh, perempuan. Ya, jadi saya unik. Cowok, cewek. Yang Anda saat ini tanggung selain orang tua, anak yang ketiga adik Anda, yang kedua sama yang terakhir. Iya. Nah, jadi selama perjuangan itu, Anda sudah akhirnya melunasi hutang. Anda bangunkan rumah,
Terus apa saja kalau boleh tahu selain itu? Ya, saya juga alhamdulillah tahun ini saya sudah membuka bisnis saya, CV saya. Ya, itu. Oh, akhirnya punya usaha. Punya. Wah, ini rata-rata kayak gitu ya. Iya, karena bukan ASN kasihan. Betul. Jadi harus punya usaha. Kalau Iya, tidak iya. kerja forever. Tapi yang penting gajinya itu lumayan ya. Iya, Kalau lumayan. by the way itu kalau kerja, ini jangan disebut nominal gajinya. Misal berapa kali orang kerja Indonesia baru bisa menyamai 1 bulan kerja di luar negeri di kapal pesiar yang Anda saat ini tempati berkarir? Pokoknya kalau sekarang itu kayaknya tidak ada yang mau kasih saya gaji deh dengan gaji saya di luar negeri kalau mau dikasih kerja di Indonesia. Tidak ada. Iya, apalagi Yakin? cuma kerjaan biasa nggak ada. Karena terlalu besar untuk di Indonesia. Oh yes. Walaupun kita di sana bukan posisi besar kasihan, sederhana aja. Apa saja? Tadi saya sempat terlewat nih pertanyaan saya nih. Itu karirnya apa saja mulainya kan setelah di Indonesia kerja, terus akhirnya masuk ke kapal pesiar itu awalnya apa yang Anda kerja? Apakah dari merangkak dari bawah atau tiba-tiba langsung dapat jabatan bagus? Itu bagaimana? Jadi kalau mau kerja di kapal pesiar itu memang kita itu kadang dikasih dari posisi bawah, tapi bisa Apa itu? juga naik kok. Apa itu? Ya, pertama saya dari cleaner. Itu cleaner kalau di hotel disebutnya di sini public area. Public Jadi area. yang bersih-bersih yang biasa ada di lobi ya kan. Lobi hotel itu kerjaanku. Wih, 2017. jadi itu Anda kerja itu? Iya, kerja. Selama berapa lama karir yang pas mulai Satu dari? kontrak aja. Satu kontrak. Itu berapa lama satu kali kontrak Kalau kalau dulu 10 bulan, sekarang sudah kontraknya 8 bulan. sisa 8 bulan. Jadi 8 bulan sebagai cleaner. Setelah itu pas kontrak kedua Pulang, nanti pas naik, naik posisi lagi. Nah, itu jadi cabin steward. apa itu? Yang Posisi apa? kalau di hotel di sini yang biasa lihat bersih-bersih kamar, ya itu kerjaanku. Apa enaknya kalau bersih-bersih kamar? Karena kan pasti ada suka dukanya kalau Iya. kerja seperti itu ya. Capeknya pertama capeknya lebih Capek. di kamar capeknya lebih karena bayangin 18 kamar sampai 20 kamar kita bersihkan per hari. Per hari 18 kamar. Wih, serius. Banyak banget. Tapi apa yang membayar itu semua selain gaji? Kalau Jadi boleh ada tahu? memotivasi buka kamar, setidaknya ada tipping di dalam, ada uang untuk menabung ya untuk buka usaha. Ada tipping. Iya, jadi ya itulah plusnya, ada tip dari tamu. Itu tamunya kalau boleh tahu nih kan pasti ya kan tidak semua orang bisa bayar tip. Kan biasa tuh kan kalau di kapal pesiar ada warga Asia, Eropa. Itu yang paling banyak yang mana? Kebetulan itu kapal Jerman, jadi kebanyakan itu dari Jerman. Ya ibarat kata kapal pesiar itu kita tinggalnya di Jerman nih ya. Karena kebetulan kapalnya kapal Jerman. Jadi yang paling banyak warga di sana itu warga apa? Yang tip bayarnya paling tinggi kalau boleh survei sendiri. Tamunya rata-rata Jerman, jadi ya Jerman. Jerman paling banyak ya. Tapi kalau misalnya ada dari seluruh warga negara, yang paling tinggi bayarannya? Amerika. Lah, serius? Iya, Amerika gila. Kok begitu? Iya, karena budaya tipnya dia benar-benar malu dia kalau nggak ngasih tip. Dan itu tipnya apakah mesti dilapor ke perusahaan, diaudit? Iya. Nah, itu hak kita, karena kita yang servis, ya hand to hand. Oh, berarti itu langsung bisa ditabung ya? Iya, dari istilah koran. Ini di luar dari gaji pokok dan di luar tunjangan Iya, itu? di luar. Pantesan ini cepat banyak tabungan ini. Unik ya, pantes kalau Yunus Mansur ini pas mau berpartner bisnis ya, itu ternyata cepat juga kalau soal modal, nggak ada problem atau masalah. Tetap ada masalah sih. Apa masalahnya? Jadi, kalau boleh tahu? Yang mahal itu kan sebenarnya hidup itu bukan pendapatan, tapi gaya hidup. Jadi kalau pendapatannya banyak, tapi gaya hidupnya juga tinggi kan habis. Apalagi apakah Anda terpengaruh dengan gaya hidup di atas kapal dan pada saat turun kapal pergi jalan-jalan untuk belanja itu apakah Anda bawa? Boleh diceritain dong? Ya kalau gaya hidup kebetulan saya suka fashion, tapi ya yang santai-santai aja gitu. Yang penting nyaman, udah nggak usah berlebihan, nggak menor. Nah, itu kalau gaya hidup. Tapi bukan yang selain gaya hidup itu ada lebih parah lagi. Apa itu? Terpengaruh ya judi gitu kan, kasino. Wah ini nih, berarti ini kalau perempuan di kapal pesiar enggak gitu sih, tapi ya tetap aja sih pasti keluar terus duitnya belanja. Pengaruhnya sih itu. Kalau kerja di kapal pesiar apalagi judi. Anda melihat budaya barat, budaya luar. Ya, bahkan juga sebagian negara Asia ya. Dengan budaya judi terus juga
sampai dengan wanita gitu ya, menjadi kayak perdagangan gitu. Bagaimana Anda menyikapi dengan seperti itu? Anda kan Muslim. Nah, itu apa tantangan terbesarnya ketika kerja di sana? Selain bagaimana cara menjaga diri supaya kita tidak terpengaruh dengan budaya mereka? Silakan. Jadi saya selalu ditanya kan sama orang Jerman, "Hey, kamu Muslim, teman kamu Muslim, kok dia lakuin itu?" And you don't do that? Ya, saya nggak lakuin. Tapi jawaban saya juga ya santai dengan bilang, kalau ditarik ke agama ya tidak boleh. Ya. Tapi kalau manusianya mau lakukan itu bukan masalah agamanya, masalah orangnya gitu. Jadi Betul. back to personal, kembali lagi ke orangnya. Tapi kalau ditarik ke agama kami bilang nggak boleh. Kira-kira apa yang menyebabkan banyak orang terpengaruh ya? Kalau Anda lihat di sana dengan gaya hidup, terus juga dengan mudahnya mereka, ya mohon maaf gitu ya, kan seperti itu kan sudah seharusnya gimana? Itu kan tantangan juga orang yang kerja berkarir di sana. Boleh diceritain bagaimana supaya kita bisa terhindar? Jadi sebenarnya begini, kita itu di Indonesia, khususnya Makassar itu kan dikenal dengan adat dan istiadat ya, budaya. Kebetulan kemarin saya bawa seminar motivasi. Oke. Itu saya bawa materi tentang shock culture. Shock culture. Kalau orang Makassar bilang tak bangkai, kaget. Tak bangkai ya. Iya, jadi banyak orang-orang yang kita nih, orang dari daerah pergi ke kota lebih gila daripada orang kota. Iya, Ya, sama orang kota udah terbiasa gitu iya, ya. Betul. sampai di situ kaget. Wih, ternyata begini kota. Ya, sama ketika ke luar negeri tidak pernah melihat budaya bebas, wah. Lebih gila lagi. Ya itulah makanya saya kemarin bawakan shock culture. Jadi shock culture itu adalah gambaran perasaan manusia. Ada perasaan senang, ada perasaan gelisah, tapi ada penyakit di situ. Apa? Penyakitnya pertama ikut-ikutan. Yang kedua ada kesombongan. Ya itu masalahnya sebenarnya. Dan Anda tidak terpengaruh itu? Alhamdulillah tidak. Karena saya selalu megang prinsip. Apa itu? Prinsipnya itu agama saya bilang, ya kalau Anda sombong siap-siap jatuh. Karena iblis itu jatuh gara-gara kesombongan, tidak mau tunduk sama Adam ya. Jadi itu yang saya selalu pegang. Apa sih mau disombongkan? Kalau sombong tunggu aja jatuhnya. Karena ya hukum larinya ke situ. Jangan kan banyak, sedikit aja sombong, tunggu aja Allah langsung selesai. Betul. Jadi bekalnya adalah religi ya. Religi. Nah, ini yang kecerdasan seperti ini nih yang jarang dimiliki oleh, mohon maaf, sebagian mungkin ya orang yang misalnya kerja dapat soft culture seperti tadi. Nah, jadi sebelum Anda misalnya memilih profesi bekerja di atas kapal pesiar ataupun di luar negeri, Anda harus siap dengan hal ini. Kan alhamdulillah banyak yang lulus dengan kondisi culture yang berbeda. Ada juga yang akhirnya ikut-ikutan. Ya, itu saya pernah melihat yang awalnya berjilbab, berhijab selama di Indonesia, pas baru kerja, tidak usah jauh-jauh di Singapura kerjanya, dia lepas hijab. Ini ada fakta nyata. Tapi ada juga yang akhirnya dia bisa menjaga dan bisa menjadi bagian daripada dakwah secara tidak langsung. Nah, apakah Anda punya misi ke situ? Kalau boleh tahu? Sangat jelas misiku untuk Wow, iya. Setahun diceritain dong. Ya, ini supaya teman-teman yang mau kerja ini bisa dikasih solusi. Dan juga, by the way, sebelum itu, nanti di akhir di video ini saya juga akan tanyakan apakah ada cara solusi untuk bisa tembus kerja ke sana. Ada silakan. banget. Silakan dijelaskan dulu yang tadi. Ya, jadi ada 2 poin. Yang poin pertama itu kalau bukan Anda tumbuh di luar negeri, habis. Artinya kita jatuh. Jatuh dalam artian apa? Dari karakter hilang. Betul. Jadi banyak orang yang tumbuh karakternya di luar sana. Bahkan petinggi-petinggi yang ada di Indonesia, orang-orang besar itu kadang dari luar negeri, tapi dia mengambil hikmah, ambil ilmu di luar negeri. Studi banding aja iya, ya. Studi banding. Beda kalau kita gaya-gaya, waduh, tunggu jatuhnya. Memang saat ini selfie foto di luar negeri, pulang hancur. Kenapa? Karena tidak belajar. Padahal di sana tempatnya belajar. Tempatnya belajar. Oke, keren. Wah, ini jarang banget nih orang yang baru keluar negeri sekali gitu, kayak gimana ya, langsung mau berubah total penampilan yang gaya hidup ya. Kalau penampilan mungkin oke. Tapi kalau dari gaya hidup, lifestyle yang akhirnya tidak sesuai ya dengan anjuran agama, ya parah juga jadinya ya. Bah, sekarang Anda
melihat tantangan di kapal pesiar ini, selain daripada shock culture-nya, bagaimana dengan makanan? Nah, kalau Ya, boleh cerita. makanan sampai sekarang sebenarnya saya tidak bisa jawab ya, karena sekarang belum dipisah, kasihan. Tapi tantanganku bagaimana nanti teman-teman ini Apanya orang- tidak dipisah kalau boleh tahu? wajannya. Oh, tapi Anda tidak ikut makan babi kan? Tidak. Jadi makanya kalau kita mau makan bertanya kan, Ah, ini ayam nggak? Is it chicken? Ya gitu kan. Ya, is it gitu. pork? Because I'm Muslim. Mereka ngerti sih bilang gitu. Ya itu tantangan. Tapi kalau ayamnya apakah disembeli gitu juga sama siapa gitu? Iya, jadi dia udah dari luar dia beli biasanya Oh, ayam iya. Turki. Oh ya, itu mah Ayamnya- aman. Ayam Turki biasanya. Biasanya ada majelis ulama juga di Turki. Ya, ya. Itu ayamnya rata-rata dari Turki. Aman. Terus bagaimana dong kalau pada saat minta begitu Ya saya tantangannya? yang paling basicnya setidaknya saya tidak makan babi karena wajahnya ya kita tidak bisa kaku juga ya. Tapi itu PR saya. Anda kalau bahas soal makanan langsung bawanya saya kehausan. Oh iya, saya juga haus jadinya. Aduh, bincang-bincang enak jadi Ini haus. masalah makanan ini sensitif sekali nih ya. Tapi ini halal ya. Bismillah. Baru saya lihat ini. Alkaline Life. Water plus Rukia. Alhamdulillah. Ini selingan aja. Jadi Anda mencoba menghindari dengan cara Anda harus bertanya. Apakah bertanya dulu atau memang sudah dimengerti oleh chefnya? Mereka udah ngerti. Cuma untuk mengantisipasi kan berkhawatir ya supaya nanya lebih aman. Oke, betul. Jadi tetap harus bertanya ya. Iya. Jadi apakah program untuk misalkan wajan itu akan Anda perjuangkan kalau misalnya sudah dapat jabatan yang tinggi? Bukan persoalan jabatannya sih. Intinya Apa? kita bergaul, berteman. Jadi di sana itu tidak ada pengaruhnya mau jabatan gimana-gimana ya. Intinya kita bagaimana membangun persaudaraan sama teman-teman departemen lain, karena setiap departemen itu punya keunggulannya masing-masing. Kita Anda tinggal- sekarang di mana? Kalau Dulu saya kan pernah jadi cleaner. saya dulu di housekeeping ya, departemen Iya. housekeeping. Kalau Iya. sekarang di shop assistant. Jadi Wis. bagian jual kayak jam, pakaian, fashion kayak gitu. Wih, keren. Kayaknya itu langsung ini ya, dapat feel-nya ya, karena kan Anda suka dengan dunia usaha. Iya, saya makanya di luar negeri itu ya di kapal pesiar itu enak karena dia memberikan kita hak untuk memilih. Jadi ketika kita mau ke luar negeri ya, itu punya skill, misalnya fotografer bisa lari jadinya fotografer, dari housekeeping jadi ke fotografer bisa. Oke, Saya bisa. pilih shop karena saya suka jualan. Kok bisa Iya. diketahui bahwa Anda ini suka jualan? Apa sebabnya? Apakah Anda yang mengusulkan atau memang dilihat dari penilaian HRD atau atasan Anda? Boleh diceritain Ya bagaimana kalau awalnya? itu biasanya kalau di Indonesia dinilai dulu situ kan. Ya kalau di luar negeri itu nggak seperti itu. Di luar negeri itu kita tidak maju kalau kita tidak ngomong. Penilaian ada namanya best employee of the month ya kan. Tapi tidak cukup di situ. Kita harus mempromosi diri kita, artinya nanya. Jadi ada di sana namanya open office. Open office itu kita berhak bercerita, curhat sama pimpinan kita. Kita bisa, jadi dia akan melayani kita, layaknya kita tamu. Kita berhak mau pindah departemen, mau lanjut kontrak berapa bulan begitu, terserah. Itu hak kita ada di situ. Itu tidak bisa dia melarang-larang, itu sudah hak kru. Jadi saya dulu kebetulan saya suka jualan, bahkan saya jualan di kapal lagi kemarin. Apa yang Anda jual? Jual Haramain obat. Ini ada sekadar info ya. Ini tambahan aja bahwa kami ini ketemu tahun lalu ya. Iya, Waktu itu dalam rangka ada agenda, kita lagi bikin komunitas. Tabarakallah. When I met him, saya ketemu Muhammad Yunus Mansur ini, we spoke English. Jadi kita pakai bahasa Inggris, and it's so fun. Saya bisa jumpa dengan saudara, dengan teman yang bisa bahasa Inggris, itu saya feel-nya ketemu karena saya dari kecil memang suka dengan ngobrol pakai bahasa Inggris. Nah, pas cerita bahwa ternyata beliau di kapal pesiar dan akhirnya memilih menjadi motivator juga ketika pulang ke Indonesia untuk berinspirasi, diundang oleh banyak komunitas ataupun sebuah seminar. Tahu-tahu ketika berkunjung ke kantor saya, tertarik untuk coba bawa produk Haramain ya. Iya. Itu stoknya kurang lebih ada berapa, hampir 100 kalau nggak salah ya. Nggak sampai 100 lah. Tapi bawa
puluhan ke dalam kapal pesiar. Iya. Itu berapa lama habis? Saya kemarin 2 box itu udah sampai seminggu. Seminggu habis. Wow. Itu pun masalahnya sekarang satu. Apa? Kalau mau ngirim, waduh tunggu teman dulu baru nitip itu pun dibatasin karena luggage-nya kan terbatas. Tapi itu ada teknisnya kok. Bisa, itu ada solusinya. Biar dimanapun keluar negeri kita udah biasa ngirim. By the way, Haramain sudah kan terkirim ke 8 negara. Jadi nanti kita kirim ke di mana Anda berlabuh, kita bisa sampai barangnya ke sana. Jadi ternyata dengan mudahnya Anda jual ya. Selain itu jual Haramain apa lagi? Pernah jual kayak apa? Jam tangan Ya, jual ya? cuma jualan di ini doang. Produknya perusahaan. Oh, kalau ini produk dari Indonesia Anda bawa Haramain sendiri. Iya. Itu yang Keren. pertama. Ngeri nih. Jangan Kalau sampai ada yang mau endorse boleh juga. jangan nanti. sampai setelah ini nih. Itu warga yang beli Haramain di sana warga apa saja kalau boleh tahu? Ada Philippines, Oh, Filipina. iya. Oh, Masya Allah. negara tetangga, Apalagi? India. India? Yang India paling lucu loh. Kenapa? Saat dia bilang sama, Sure, kan dia panggil saya Mansur. Jadi bukan Yunus. Nama Mansur itu Sure. nama bapak. Ya. Kenapa? Karena saya selalu punya filosofi hidup itu kalau orang tua saya tidak besar, Minimal namanya harus yang besar di luar. Keren, mantap. Makanya nama kita ini wajib ada nama bapak di belakang nama kita ya. Betul. Iya. Terus. Jadi dulu itu teman saya, Sir, I have product is nice for you. Saya bilang, saya punya produk bagus banget untuk kita. Karena penyakitnya di luar negeri itu back pain, bisul, iya kan? Kadang ada yang juga mungkin yang tiba-tiba kayak asam urat. Ya, ini sangat membantu. Yang kalau bisul malah saya bilang di kapal, kalau Anda bisul hari ini, besok atau lusa tidak sembuh, saya kembalikan uang Anda. Ambil itu Haramain. Karena itu benar-benar sembuh. Saya sempat bisul sembuh alhamdulillah. Bukan bilang berani unjuk gigi, enggak, karena insya Allah ini sembuh gitu. Iya. Saya ngerasain dan teman saya dari Bandung namanya Ramdhani. Halo Ramdhani. Halo. Itu. Itu. Terus. Yang orang India lucu. Dia bilang, saya mau beli banyak. Kenapa mau beli banyak? Kan satu sudah cukup, dia bilang. Saya mau bawa ke rumah saya, keluarga saya. Karena tahun depan belum tentu kita ketemu, nanti di kapal lain barangnya sudah habis. Jadi dia langsung borong itu. Dia bilang, berapa kamu punya? Ya terakhir saya punya 5, tapi saya mau ambil 1, jadi saya kasih 4. Dia bilang, udah 4 aja kalau gitu. Padahal mungkin kalau ada 10 diambil 10 itu. Diborong ya dengan harga normal juga ya. Iya. Bisa sebenarnya dinaikkan sih karena biaya shippingnya ada, biaya ongkir. Jadi saya jualnya itu dolar kalau negara. Kalau Indonesia saya tergantung mau bayar dolar atau rupiah boleh. Masya Allah. Boleh. Ya, kadang ada 3 mata uang asing yang saya pakai kalau jual Haramain, dolar, euro. Seru ini, my business partner, one of my business partner ini seru nih, fun banget nih. Kok bisa-bisanya ya dia akhirnya transaksi dengan banyak warga kenegaraan itu yang berbeda, closing juga. By the way, itu satu kru itu seluruh totalnya berapa sih? Kalau terakhir itu bisa sampai 900 kru, mulai dari kapten sampai ke bawah. Itu kru doang? Kru doang. Itu di luar penumpang? Kalau passenger seberapa? Passenger bisa sampai 3-4 ribu sampai 5 ribu. Tapi market Anda pada saat jualan itu sebaiknya ke siapa? Ya untuk kru aja sudah ya cukup. Iya ya? Kru aja sudah cukup. Belum lagi passengers. Tapi passengers apakah diizinkan boleh produk dari luar, bukan produk perusahaan? Tetap hati-hati kalau komunikasi. Takutnya ada kesalahpahaman. Tapi yang untuk aman itu kru. Itu pun kru aja sudah closing itu lumayan itu. Soalnya krunya ganti-ganti, di bulan lain lagi datang, lain lagi. Dan harus bergaul ulang lagi ya. Iya, harus berkenalan lagi. Harus sombere. Sombere. Ini nih kata kunci nih. Itu artinya apa? Ya, jadi harus, ini buat teman-teman yang di luar Makassar friendly nih. Ya. Kita harus ramah sama orang. Be friendly. Ya, jadi orang Makassar itu ternyata salah satu rahasianya kenapa bisa punya akses di mana-mana itu karena sombere. By the way, apakah Anda setuju dengan sebuah quote ini bahwa rumus sukses itu kan 3: doa, usaha, dan yang ketiga adalah orang dalam. Apakah salah satu rumus ini melekat pada perjalanan karir Anda sampai ke top sekarang ini? Ya, itu perjuangan, apalagi bicara orang dalam ya. Emang apalagi di Indonesia, kemarin bawa seminar saja. Saya bawa seminar, ada yang bertanya, ini kita selesai kuliah, punya pengetahuan, punya ijazah,
kerja susah katanya. Iya, bagaimana itu? Iya. Sudah ada pengetahuan. Karena yang dicari siapa orangnya gitu. Betul. Ya kalau saya bilang ya tergantung. Orang dalam itu jadikan akses. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah.